mari kita semakin mengejar Tuhan. Supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Supaya kiranya kalau Tuhan datang, aku ikut terangkat ke surga. Amin saudara. Itu yang kita rindukan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Maka mari kita persiapkan diri. Kita senantiasa mengevaluasi hidup kita setiap saat. Sudahkah hidupku ini berkenan kepada Tuhan? Untuk itu pagi ini saya digerakkan oleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk saya dan saudara merenungkan bersama-sama. Dan kita hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Dengan tema menjaga perkataan. Karena apa saudara? Kita akan melihat bagaimana sih kuasa perkataan itu. Ada banyak orang menjadi tidak berkenan kepada Tuhan karena tidak menjaga perkataannya. Ada banyak orang tersakiti, ada banyak orang terlukai karena tidak menjaga perkataannya. Ada banyak hubungan rusak karena perkataan. Untuk itu kita harus menjaga perkataan atau ucapan-ucapan kita. Karena ucapan itu sangat berkuasa. Bagaimana kata Alkitab? Bagaimana kata firman Allah? Kita melihat dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Kita lihat firman Tuhan Amsal pasal 8 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai perkataan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Luar biasa kuasa perkataan, kuasa lidah. Hidup dan mati dikuasai perkataan, dikuasai lidah. Maka harus kita hati-hati untuk menggunakannya, untuk berucap, untuk berkata-kata. Harus berpikir dulu sebelum ngomong, saudara. Karena apa? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Ada banyak orang mati karena salah bicara. Asal bicara, asal ngomong, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau untuk merusaknya, atau untuk merusak hidup. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Luar biasa, saudara. Jadi kuasa perkataan, kuasa lidah bisa menyelamatkan, bisa merusak hidup. Hidup dan mati dikuasai perkataan. Bagaimana perkataan kita? Mulai dari pagi tadi bangun tidur sampai saat ini di rumah Tuhan. Ada banyak orang di akhir zaman ini begitu mudah mengucapkan perkataan-perkataannya. Tanpa pikir omonganku ini memberkati atau tidak. Ucapanku ini kira-kira menguatkan atau melemahkan. Saudara, kita lihat Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Begitu dalam, saudara. Firman Tuhan mengajari kita. Ucapan itu luar biasa dampaknya. Bagaimana saudara? Dalam Yakobus 3 ayat 5. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan kitab Yakobus. Tentang ucapan, tentang perkataan. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Perhatikan ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, Yakobus begitu jelas memaparkan betapa perkataan kita itu sungguh-sungguh, saudara, bisa menjadi berkat, bisa menjadi racun, dan tidak ada yang bisa menjinakkan lidah. Bayangkan, binatang saja bisa dijinakkan, tapi tidak seorang pun, itu firman Tuhan loh, tidak seorang pun yang bisa menjinakkan lidah, perkataan, kecuali orang yang takut dengan Tuhan. Amin. Karena buah roh adalah penguasaan diri. Buah roh adalah kasih. Perkataan yang penuh kasih hanya bagi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yakobus mengatakan perkataan dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Itu di ayat 5. Yang kedua, perkataan itu seperti api, sebuah dunia kejahatan. Api itu kecil, tapi bisa membakar hutan yang begitu besar, saudara. Perkataan itu, lidah itu kecil, dia dapat membakar, saudara. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi, ada banyak orang meluapkan emosinya, meluapkan sakit hatinya, saudara, dan seluruh dunia mendengarkannya. Kiranya anak-anak Tuhan tidak boleh ikut-ikut arus. Mari kita menjaga perkataan kita. Mari kita lebih dewasa menggunakan setiap perkataan kami. Ayat yang ke-8 dikatakan tidak seorang pun dapat menjinakkan perkataan selain kita sendiri dengan Tuhan. Maka setiap kita mau ngomong, setiap mau berucap, berpikir sejenak, sudahkah ucapanku ini memuliakan Tuhan? Sudahkah ucapanku ini menjadi berkat? Aku ini
anak Tuhan. Saudara-saudara, yang ke-8 dikatakan perkataan itu dapat seperti racun yang mematikan. Dipikir, bagaimana kalau dia mendengar ucapanku ini nanti? Sudah waktunya belum aku ngomong. Ayat yang ke-9, perkataan dapat mengutuki atau memberkati. Perkataan kita bisa memberkati orang, tapi bisa mengutuk orang. Lihat saudara, ayat yang ke-9, luar biasa. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa gambar Allah. Maka kita tidak boleh mengutuk manusia, apapun kesalahannya. Urusan dia dengan Tuhan. Amin. Jangan menghakimi. Jangan pernah merasa diri kita sempurna. Benar. Semua orang yang masih doyan nasi, masih hidup di dunia, ada kelemahan dan ada kelebihan. Dan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Harus takut dengan penciptanya loh. Mulai pagi ini, kalau mau menghujat orang, mau menghakimi orang, mau menjatuhkan orang, mulai berpikir, dia itu adalah ciptaannya Tuhan. Kan dikatakan di sini, mengutuk orang yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Artinya kita ini tidak layak mengutuk orang. Katakan amin. Tapi kita ini harus memberkati. Ayat yang ke-9 ini luar biasa saudara. Kita teruskan ayat 10. Perkataan sebaiknya tidak digunakan mengutuk. Sebab dengan perkataan kita juga harus memuji Tuhan. Katakan amin. Jangan mengutuk tapi memuji. Mulai sekarang. Kalau ada kita tahu kelemahan orang, doakan dia. Doakan kelemahannya, ingatkan dengan kasih. Saudara-saudara, luar biasa kuasa perkataan. Bagaimana nasihat firman Allah tentang perkataan? Perkataan sebaiknya lemah lembut. Itu kata firman Tuhan. Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Mari kita memiliki perkataan yang lembut. Apapun situasi yang ada, kalau orang lembut bicaranya, maknyes, ya, itu lebih mengena daripada nadanya nada tinggi. Perkataan Jemaat Bukit Sion mulai pagi ini kita berusaha lemah lembut. Yang setuju katakan amin. Piai Solo lemah lembut, lemah gemulai. Ya. Jangan dengar tonggone, kita aja yang dengar. Perkataan sebaiknya lemah lembut. Pergunakan perkataan mengakui Tuhan dan memperkatakan firman-Nya. Firman Tuhan itu berkuasa, amin. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu firman yang hidup, firman yang mencipta. Ingat saudara, Tuhan itu menciptakan langit dan segala isinya ini hanya dengan firman. Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dan segala air untuk memisahkannya. Jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan kering, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, maka itu akan jadi. Firman itu sangat berkuasa.
maka perkatakan firman. Waktu Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, Yesus melawan segala godaan iblis dengan apa? Dengan firman. Ada tertulis iblis, manusia hidup bukan dari roti saja. Waktu itu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Iblis itu datang menyerang dengan waktu yang tepat. Iblis itu ingin menggoda kita, saudara. Yesus saja digoda waktu puasa 40 hari 40 malam. Yesus, kamu kan pasti lapar. Kamu kan maha kuasa. Jadikan batu ini menjadi roti. Kira-kira bisa nggak Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti? Bisa. Tapi karena Yesus tahu yang menyuruh itu adalah iblis. Dia nggak mau taat. Dia bilang apa? Hai iblis, diam kamu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Cobaan yang kedua juga Yesus mengalahkan dengan firman. Ada tertulis, hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Saudara, kalau ada pergumulan, ada tertulis. Amin. Tuhan Yesus mengajak, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perkatakan firman Tuhan. Gunakan perkataan-perkataan kita memberitakan Injil. Firman itu yang mengubahkan. Firman itu yang memberkati. Saudara, yang ketiga, gunakan perkataan untuk memuji Tuhan. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Gunakan memuji Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jangan bersungut-sungut, puji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Kalau sakitmu belum sembuh, katakan puji Tuhan. Jangan bilang semua obat macam wis tak umbe. Udah minum jahe, udah minum ini. Jangan saudara. Itu nanti akan membawa kelemahan bagi kita. Katakan, pujilah Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Dalam segala keadaan, kugunakan mulutku ini memuji Tuhan. Gunakan perkataan untuk memuji Tuhan. Harus senang memuji Tuhan. Harus senang memuji Tuhan. Yang terakhir, perkatakanlah iman. Ini, perkatakan iman. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Lihat, sesungguhnya barang siapa berkata. Berkata itu berarti mengucapkan, perkatakan dengan iman kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi bagimu. Ada gunung-gunung yang kita hadapi sekarang, persoalan seperti gunung gede nih, sakit penyakit seperti gunung. Asal kau percaya, katakan, berkata, tercampaklah penyakitku. Tubuhku bukan sarang penyakit. Tubuhku ini adalah bait Allah. Aku sehat. Perkatakan iman. Belum terjadi, itu iman. Tapi sudah yakin itu terjadi. Kalau udah terjadi nggak perlu iman, iya kan? Perkatakan iman. Aku bisa, aku berhasil. Anakku baik. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa saudara?
iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup yang ada sekarang ini, yang diizinkan Tuhan untuk kita masih hidup, adalah hidup karena iman kepada Tuhan. Hidup oleh iman. Bukan hidup oleh akal pikiran manusiawi. Hidup oleh iman. Dikatakan Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman percayanya. Katakan amin. Orang benar hidup oleh iman percayanya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua karena iman. Maka hiduplah oleh iman. Dari iman kepada iman, berjalan kepada iman. Kata-kata iman itu di situ kita mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan. Kita nggak perlu takut tentang apapun. Saudara, di rumah, dimanapun kita berada, harus kita menjadi orang-orang yang memberi keyakinan yang kuat bahwa kita bisa karena pertolongan Tuhan. Jangan pernah melemahkan iman. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Semua mungkin bagi Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung Tuhan rawat, diberi warna-warni. Mana apalagi kita yang dikasihi Tuhan, yang sudah ditebus oleh darahnya sendiri. Mungkin gak Tuhan membiarkan kita? Tidak mungkin, saudara. Ingat saudara, waktu dunia ini diciptakan, manusia itu diciptakan hari terakhir. Setelah semua keperluannya diciptakan. Baru manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Kita tidak mungkin diterlantarkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. 1001 cara Tuhan memberkati kita. Saya tidak pernah khawatir tentang keperluan saya. Karena aku selalu percaya Tuhanku pemilik segala-galanya. Amin saudara. Waktu Musa mengirimkan 12 pengintai. Mengintai Kanaan saudara. Sebelum mereka masuk di sana. Yang diutus itu 12. Satu kelompok berangkat mereka. Ketika mereka pulang, Musa bertanya, ayo pengintai-pengintai yang sudah tak utus sini kasih laporan. Didengar semua masyarakat Israel waktu itu. Langsung terbagi 2 kelompok. Satu kelompok 10 orang, satu kelompok 2 orang. Yang 10 ini biasanya gitu ya. Kelompok yang lebih besar itu terus lebih heboh, lebih yakin, lebih pede. Ya toh? Wah Musa, tidak mungkin kita masuk sana. Orang-orangnya itu jahat-jahat, besar-besar, tinggi besar. Orang-orang raksasa. Udah nggak usah kita ke sana. Mereka semua pada ribut. Semua masyarakat yang mendengar terintimidasi. Lebih mangkat orang. Ya. Mereka mulai ragu. Tapi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka berkata, tenang. Daerah itu sangat baik. Luar biasa suburnya. Tenang. Kita pasti bisa masuk di sana. Menyejukkan saudara. Biarpun kita hanya sedikit di masyarakat. Biarpun kita hanya sedikit di Indonesia. Mari kehadiran kita membawa kabar baik. Membawa kesejukan. Karena perkataan-perkataan kita. Perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Amin saudara.
Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa, saudara-saudara, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mulai pagi ini berhati-hatilah dalam berbicara. Perbanyaklah bersyukur, jangan bersungut-sungut. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Omongan kita mulai sekarang dipenuhi oleh kasih yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati.